Halo, bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran online atau pembelajaran daring SMK Kristen 5 Klaten untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada kali ini kita sudah menginjak pada pertemuan yang ketiga setelah kemarin kita evaluasi untuk kompetensi dasar yang 3.1 dan 3.2. Nah, pada saat ini kita memasuki pertemuan yang ketiga untuk kompetensi dasar 3.3 dan kompetensi dasar 4.3. Apa saja kompetensi dasar tersebut? Untuk kompetensi dasar 3.3 nanti kita akan belajar teori tentang mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Sedangkan untuk prakteknya nanti kita akan belajar kompetensi dasar 4.3, yaitu menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Mungkin dari anak-anakku kalian ada yang masih bingung apa tuh software pengolah kata. Orang awam seringkali menyebut bahwasanya orang mengetik menggunakan Microsoft Office Word. Pernah dengar itu? Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi sebenarnya software pengolah kata itu ada banyak. Cuma yang banyak beredar di masyarakat, banyak yang digunakan, salah satu software yang paling familiar digunakan, baik itu di pekerjaan besok, aplikasi perkantoran, itu rata-rata adalah Microsoft Office Word. Saya takutnya nanti kalau kalian tahunya software pengolah kata itu hanya Microsoft Office Word, padahal banyak. Nah, kebetulan yang familiar dan yang akan kita pelajari yaitu software pengolah kata Microsoft Office Word. Ya, saya yakin pada waktu kalian SMP sudah mendapatkannya. Tetapi hari ini, mulai pada saat ini kita akan belajar dan mengulas kembali, dan bahkan mungkin kita akan menggunakan studi kasus pengolahan kata yang aplikatif sifatnya, yang nanti akan berguna pada saat anak-anakku melaksanakan praktek kerja industri, atau pada saat PKL, atau pada saat besok bekerja. Demikian, sudah siap untuk pembelajaran kita pada saat ini? Jika sudah, akan kita mulai. Kalian perhatikan untuk presentasi kita pada saat ini. Oke, jadi kita akan belajar tentang bagaimana apa toh software pengolah kata itu. Oke, jadi kita akan belajar software pengolah kata. Fungsi dari software pengolah kata yaitu berfungsi untuk alat yang digunakan untuk menginput, memanipulasi, atau bahkan modifikasi dan menyimpan teks. Jadi fungsi software pengolah kata yang akan kita gunakan itu yaitu untuk menginput, memanipulasi atau memodifikasi, dan bahkan menyimpan teks. Nah, sekarang pengolah kata seperti Pak Jaya tadi katakan ada banyak sekali. Pak Jaya akan memberikan beberapa contoh aplikasi software pengolah kata yang paling tidak beberapa orang mengetahui dan agak terkenal. Cuma mungkin anak-anakku mungkin ada beberapa yang belum tahu. Ya, jadi ada beberapa software yang mungkin kita kenal. Salah satunya adalah AbiWord. Nah, AbiWord itu ini adalah software pengolah kata yang lumayan agak ringan, yang dulunya ini digunakan untuk sistem operasi Linux, tetapi sekarang sistem operasi Windows pun juga bisa menggunakannya. Hampir sama dengan Microsoft Word, cuma pembuatnya atau mereknya istilahnya bukan Microsoft Office Word 2007, 2010, bukan, tetapi mereknya namanya AbiWord. Kemudian ada contoh software yang kedua, ya, yang dulu ini juga digunakan pada sistem operasi Linux, tetapi sekarang bisa digunakan di sistem operasi berbasis Windows, yaitu Apache OpenOffice. Kemudian ada aplikasi yang ketiga, ini juga ringan, yaitu Calligra Word. Ya, jadi Calligra Word itu juga digunakan untuk pengolah kata. Dulu ini terkenal di sistem operasi Linux juga, ya, tetapi sekarang banyak digunakan di Microsoft Office sebagai alternatif pengganti Microsoft Office Word. Kemudian, nah ini yang paling terkenal,
yaitu Kingsoft Office. Kingsoft Office itu salah satu bentuk aplikasi pengolah kata yang tahun-tahun belakangan ini namanya berubah, yaitu menjadi WPS. Sudah pernah tahu? Ya, aplikasi Kingsoft Office ini atau WPS ini sekarang banyak digunakan pada sistem operasi berbasis Android. Sehingga kalau anak-anakku punya smartphone, biasanya ada paket bundling dari smartphone tersebut, salah satunya di dalamnya ada aplikasi WPS. WPS itu nama sebelumnya adalah Kingsoft Office, cuma sekarang ngetrennya dengan nama WPS. Sudah pernah mencobanya? Biasanya ada di dalam aplikasi smartphone Anda. Lah, untuk hari ini kita akan belajar aplikasi yang akan kita gunakan khusus memang hanya untuk yang berbasis Windows, yaitu Microsoft Office Word. Lah, versinya berapa? Pada saat nanti kita akan belajar Microsoft Office Word tahun 2007, versi 2007. Versi 2007 itu hampir mirip dengan versi-versi yang terakhir. Ada versi 2010, ada versi Microsoft Office 2016. Nah, tetapi memiliki kelebihan aplikasi ini lumayan ringan, sehingga anak-anakku yang mungkin memiliki laptop atau komputer di rumah dengan yang versi lama dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office Word 2007 ini, anak-anakku masih bisa menggunakan. Tapi kalau anak-anakku menggunakan yang versi 2010-2016 untuk komputer lama mungkin agak berat, ya. Oleh karena itu Pak Cahyo pada saat ini menggunakan contoh aplikasi Microsoft Office, yaitu Microsoft Office Word 2007. Lalu bagaimana tuh cara settingnya, bagaimana cara mengoperasikannya untuk Microsoft Office Word ini? Banyak orang yang masih bingung. Pada saat ini nanti kita akan belajar bagaimana cara memulai aplikasi ini. Ya, siapa tahu ada dari beberapa kalian karena mungkin SMP-nya hanya nimbrung temannya, jadi temannya mengoperasikan, terus teman sebelahnya hanya melihat saja karena mungkin belum bisa satu orang satu komputer. Nah, pada saat nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mengeksekusi atau menjalankan aplikasi Microsoft Office Word, tentang bagaimana cara mulainya. Kemudian kita akan sekilas dengan cepat nanti Pak Cahyo akan menerangkan tentang menu-menu atau fasilitas yang ada di Microsoft Office Word. Ya, ada scroll, kemudian ada office button dan lain-lain. Setelah itu kita akan belajar tentang setting halaman. Nah, setting halaman itu ada di urutan yang ketiga. Setting halaman itu harusnya dilakukan sebelum anak-anakku melakukan input teks, bahkan memodifikasi teks. Kenapa seperti itu? Ditakutkan pada saat anak-anakku misalkan lupa belum melakukan setting halaman, anak-anakku ngetik, kemudian memodifikasi, setelah itu menyimpan, kemudian baru kelingan, wih kok kertasku salah. Nah, pada saat anak-anakku mengganti ukuran halaman, misalnya contohnya ukuran halaman dan batas tepi halaman, yang terjadi nanti akan ada perubahan. Misalkan anak-anakku ngetik sampai 2 halaman, pada saat diubah ukuran halamannya ternyata jadi satu halaman, anak-anakku harus ngedit kembali. Nah, jadi pada prinsipnya yang namanya setting halaman atau pengaturan halaman itu dilakukan pertama kali setelah anak-anakku membuka aplikasi tersebut dan sebelum melakukan input atau modifikasi teks. Jadi pertama kali yang harus dilakukan ini. Saya ingatkan lagi ya, anak-anakku sebelum mengetik, pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan setting halaman atau pengaturan halaman. Nah, setting halaman itu meliputi apa saja? Akan ada 3 yang saya bahas pada saat ini. Ya, sebenarnya ada beberapa, tapi 3 utama. Yang pertama adalah margin, batas tepi kertas. Kemudian ada orientation, itu posisi halaman, apakah berdiri atau tidur. Kemudian dan juga paper. Paper itu adalah ukuran kertasnya. Nah, nanti jika setting halaman sudah selesai,
baru kita melakukan input teks atau melakukan pengetikan. Dan juga setelah melakukan pengetikan kita bisa manipulasi atau modifikasi teks. Jika sudah selesai semuanya, baru kita melakukan proses penyimpanan teks. Proses penyimpanan teks nanti akan sangat saya tekankan, karena jangan sampai anak-anakku salah menyimpan. Karena banyaknya drive pada hard disk kalian, nyimpannya ngawur, sehingga pada saat membuka kembali bingung. Menyimpannya di lemari apa, bingung cara mengambil di mana kemarin file saya. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, pada saat ini nanti kita akan belajar bagaimana cara memulai, bagaimana mengenal menu dan setting halamannya. Sedangkan untuk proses input teks, kemudian memanipulasi teks, menyimpan teks, kita akan pelajari untuk pertemuan selanjutnya supaya kalian tidak bosan. Jadi itu nanti yang akan kita pelajari. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita akan mencoba dari urutan yang ke atas, dari memulai dulu. Kalian perhatikan bagaimana Pak Cahyo mengoperasikan memulai aplikasi Microsoft Office Word. Dalam hal ini yang Pak Cahyo gunakan adalah Microsoft Office Word 2007. Silahkan diperhatikan. Lalu bagaimana kita membuka aplikasi Microsoft Office Word? Untuk memulainya, kita akan membuka menggunakan tombol Start. Oke, akan saya besarkan. Tombol Start kita klik, kemudian akan tampil berbagai macam aplikasi yang ada di komputer saya ini, yang sudah terinstall di komputer saya. Aplikasi Microsoft Office Word itu berada di dalam menu Microsoft Office, sehingga kita perlu cari menu Microsoft Office. Mungkin bagi yang belum familiar, karena hanya menggunakan tombol Windows yang ada pada layar. Nah, saya ajari bagaimana cara mencari di sini Microsoft Office. Nah, ini saya besarkan. Jadi ini Microsoft Office. Nah, Microsoft Office memiliki beberapa aplikasi. Nah, aplikasinya ada banyak sekali. Nah, karena kita akan menggunakan pengolah kata, kita akan buka Microsoft Office Word 2007. Kebetulan yang saya gunakan adalah Microsoft Office Word 2007. Bagi anak-anakku yang mungkin komputernya atau mungkin besok pada saat bekerja bukan Microsoft Office 2007 atau mungkin lebih terbaru, ada versi yang 2010, 2016, paling tidak anak-anak sudah familiar, hampir sama tampilan menunya sehingga memudahkan. Oke, saya klik Microsoft Office Word 2007. Nah, ini tampilan dari Microsoft Office Word 2007. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana mengenal menu Microsoft Office Word. Tadi kita sudah belajar untuk membuka. Nah, pada saat ini kita akan belajar bagaimana mengenal menu-menu dan mengoperasikan menu-menu yang ada di Microsoft Office Word. Nah, inilah tampilan dari Microsoft Office Word. Sekarang kita akan mencoba mengenal beberapa tampilan, layout, dan menu yang ada di Microsoft Word. Oke, untuk yang bagian atas kiri, ini dinamakan dengan Office Button. Kalau kalian dekatan mouse-nya, maka akan muncul keterangan itu Office Button. Office Button terdiri dari apa saja? Kalau saya klik, ada New, ada Open. New itu untuk membuat dokumen baru, Open untuk membuka sebuah dokumen, Save untuk menyimpan dokumen, Save As untuk membuat duplikat dokumen, Print untuk mencetak. Kemudian ada menu yang lain, fasilitas yang lain. Di sebelah kanan ini ada scroll down, scroll ya, kotak scroll, di mana kita bisa milih, bisa menggeser dokumen kita ke atas dan ke bawah. Kemudian di sini ada zoom untuk membesar dan mengecilkan lembar kerja kita. Ini saya kecilkan, ini saya besarkan.
Kemudian yang bagian atas ada menu-menu ini ya. Ada berapa menu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menu. Home itu nanti ada memiliki beberapa grup ya, ada grup clipboard, grup font, grup paragraph, grup style, grup editing. Sedangkan untuk menu insert memilih grup pages, tables, illustrations, links, header and footer, text, symbols. Kemudian ada menu page layout memiliki beberapa grup themes, page setup, page background, paragraph, arrange. Kemudian ada menu reference di mana terdiri beberapa grup. Grup yang pertama table of contents, footnotes, citation and bibliography, kemudian caption, index, table of authorities. Kemudian ada menu mailings terdiri dari beberapa grup. Grup pertama create, start, mail merge, write and insert field, preview results, finish. Kemudian ada menu review, ada group proofing, comments, tracking, change, compare, dan protect. Kemudian ada menu view yang terdiri dari beberapa grup dokumen view, show height, zoom, windows, dan macros. Nah, apakah semuanya nanti akan kita gunakan? Akan kita coba besok pada saat proses editing dan proses modifikasi. Nanti apa saja yang kita gunakan menyesuaikan dengan saat kita melakukan proses editing. Itu beberapa menu yang ada di dalam Microsoft Office Word. Itu bagaimana cara kita mengenal menu-menu yang ada di Microsoft Office Word. Kita sekarang masuk tahap yang ketiga, yaitu bagaimana cara setting halaman di Microsoft Office Word. Ingat, untuk setting halaman ini kita lakukan sebelum kita melakukan input teks dan proses pengeditan. Jadi harus dilakukan pertama kali setelah kita membuka aplikasi Microsoft Office Word. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita melakukan pengaturan halaman pada Microsoft Office Word? Kita akan bahas pada saat ini. Sebelumnya akan saya kecilkan lembar kerjanya menggunakan tombol zoom agar nanti pada saat kita melakukan pengaturan halaman, anak-anakku bisa melihat efek yang terjadi pada dokumen kita. Baik, sebelumnya saya akan ngetik ngawur dulu. Supaya nanti perubahannya kalian bisa tahu ya. Saya akan ngetik ngawur dulu, oke. Kalian bisa memperhatikan. Oke. Jadi sebenarnya proses pengetikan itu dilakukan setelah kita setting halaman. Tetapi pada saat ini Pak Cahyo menjelaskan, saya beri tulisan agar anak-anakku tahu efek dan perubahan pada saat kita melakukan setting halaman atau pengaturan halaman. Pengaturan halaman itu harus dilakukan sebelum kita melakukan pengetikan. Karena apa? Ditakutkan kalau anak-anakku sudah mengetik lengkap, selesai, sudah diedit, ternyata halamannya belum disetting. Pada saat disetting, maka akan ada perubahan teks yang sudah kita setting tadi, sehingga nanti anak-anak kaget loh. Jadinya sebelumnya saya ngetik hanya 2 halaman, setelah disetting kertas kok cuma 1 halaman. Anak-anakku harus ngedit lagi. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka sebelum kita melakukan pengetikan, sebaiknya yang harus dilakukan adalah proses pengaturan halaman. Baik, untuk proses pengaturan halaman, kita akan masuk pada menu page layout yang di sebelah kiri atas itu. Saya besarkan. Oke, itu page layout ya. Oke, sebelum saya lakukan setting, zoomnya akan saya kecilkan supaya nanti, karena berkaitan dengan setting halaman, supaya anak-anakku tahu efeknya. Oke, sekarang saya masuk kepada bagian page layout. Saya klik.
Untuk pengaturan halaman, nanti kita akan masuk pada bagian page setup. Diingat-ingat, page layout itu untuk pengaturan halaman. Untuk pengaturan menu-menunya ada di kotak page setup. Menu-menu yang ada di sini atau submenu yang ada di sini itu adalah submenu yang paling sering digunakan. Tetapi jika anak-anakku pengen membuat tampilannya lebih lengkap, jadi tidak hanya ini yang ditampilkan, anak-anakku bisa memilih pada drop down menu page setup ini. Ya, ini menu yang paling sering digunakan. Tetapi kalau ingin melihat secara lengkapnya, anak-anakku bisa memilih pada drop down menu page setup, grup page setup itu. Oke, saya klik. Jadi untuk setting halaman itu ada 3 bagian. Pada Windows page setup ini atau jendela page setup ini memiliki 3 tab. Tab pertama margin digunakan untuk mengatur batas tepi kertas dan orientasi. Untuk paper itu untuk mengatur ukuran kertas, dan layout untuk mengatur tinggi atau jarak header dan footer. Apa itu page layout? Nanti pada saat kita melakukan proses editing akan kita gunakan, khususnya besok kalau sudah kita ketemu dan melakukan praktek akan saya jelaskan ini. Tapi pada saat ini kita akan belajar tentang margin dan paper. Oke, sekarang kita masuk pada paper. Paper itu adalah kertas. Jadi kalau di Indonesia kan kertas. Di situ ada paper size. Jadi ukuran kertas. Ukuran kertas itu terdiri dari 2, yaitu width itu lebar, height itu tinggi. Width itu lebar lembar kerja kita, lebar ini. Kalau height itu tingginya. Di situ disebutkan bahwasanya ukuran kertas atau kertas kerja kita itu adalah ukurannya, jenis kertasnya adalah A4, di mana A4 itu memiliki ukuran lebar 21 cm, tinggi 29,7 cm. Ini akan berbeda jika kita memilih jenis kertas yang lain, misalkan letter, maka lebarnya 21,59, tingginya 27,97, lebih tinggi dengan ukuran A4. Bagaimana jika saya misalkan memilih legal? Akan berubah juga. Lebarnya adalah 21,9, tingginya 35,56. Oke, untuk melihat efeknya akan saya kembalikan ke A4. Kalau A4 ukurannya seperti itu ya. Akan saya kecilkan layar biar kalian tahu efeknya. Ini ukuran A4. Sekarang saya akan coba mengganti paper size-nya menggunakan ukuran legal. Kalau saya klik legal, kemudian saya OK, nanti perhatikan perubahan ukurannya. Saya OK. Lihat, dia lebih tinggi dan lebih lebar. Kalau ingin membalikan, bagaimana? Ya, kita kembali ke menu page setup kembali. Kita pilih page setup. Pada paper, nah kita pilih legal atau A4. Kalau dikembalikan A4, ya pilih A4. Semua ini tergantung dari ukuran kertas kalian. Jika kalian beli kertas di toko, misalkan yang 1 rem itu biasanya ada beberapa jenis kertas. Ada A4 dan F4. Umumnya di toko ada 2 itu, A4 dan F4. Nah, perbedaannya adalah di ukuran. Jadi misalkan kalian beli kertas F4, loh Pak, ukuran kertas F4 di sini tidak ada. Bagaimana yang harus dilakukan jika ukuran kertasnya tidak ada? Maka kita bisa kustomisasi dengan memilih pada submenu custom size. Lah, ukurannya berapa? Misalkan kalian beli kertas F4, ukurannya biasanya 21 cm, tingginya yang berbeda. Tingginya berapa? Tingginya untuk ukuran F4 itu adalah 33 cm. Ya. Lah, itu kalau misalkan saya kecilkan, efeknya kalian perhatikan. Oke. Ini saya pilih ignore saja. Nah, lihat.
Jadi lebarnya tadi 21, tingginya 33 cm. Itu untuk paper. Sekarang kita akan masuk pada bagian margin. Pada bagian margin sebenarnya pada tampilan sub grup yang di sini sudah ada margin. Kalau ukuran kertas tadi size ada, kalau yang margin juga ada. Tetapi saya akan mengajarkan yang mode lanjut menggunakan drop down menu dari budget up. Saya pilih budget up. Nah, untuk batas tepi kertas, sekarang kita akan masuk pada tab margin. Ingat-ingat, batas tepi kertas itu margins. Batas tepi kertas digunakan untuk mengatur jarak tulisan dengan tepi kertas. Margin itu ada beberapa bagian yang utama. Akan saya tunjukkan ada bagian top, itu adalah batas tepi atas, jadi jarak antara tepi kertas dengan tulisan. Kebetulan di situ tertera 2,5 cm. Kemudian ada yang left, batas kiri kertas, berarti ini jaraknya 2,54 cm. Ada bottom, itu adalah di sini. Nah, jarak ini, lihat batasnya ini. Juga sama di situ adalah 2,54 cm, sedangkan batas tepi kanan 2,54 cm. Batas tepi kertas ini. Bisa kalian lihat pada bagian ruler ini. Jika misalkan kalian pengen membuat brosur ukurannya lebih ukuran jarak tepi kertasnya supaya tidak terlalu besar, misalkan saya ganti 1 cm, 1 cm, 1 cm, di sini juga 1 cm, kalian bisa ubah itu. Caranya di sini saya ganti 1 cm. Tidak usah saya buat tulis cm, kan defaultnya cm. Kemudian bottomnya juga 1 cm. Batas tepi kirinya 1 cm. Batas tepi kanannya juga 1 cm. Begitu. Nah, nanti kita lihat efeknya. Kalian perhatikan teks yang di sini. Kalau saya oke, saya ignore saja ini ya. Nah, lihat. Berarti saya besarkan terlebih dahulu. Berarti jarak bagian top atas dengan teks itu 1 cm. Batas tepi kirinya juga 1 cm atau left. Batas tepi kanannya atau right itu 1 cm. Demikian juga nanti kalau teks itu penuh, satu lembar itu, nanti batas bawahnya atau bottom juga 1 cm. Itu untuk margin. Gampang ya. Sekarang pada bagian yang ketiga yaitu orientation. Saya kecilkan lagi untuk lembar kerjanya. Kita masuk pada bagian orientation. Oke, saya kembali ke menu page setup. Kemudian saya masuk ke drop down menu. Di situ ada orientation. Jadi pada tab margins, ada margins itu sendiri dan juga orientation. Orientation itu untuk menentukan posisi dari lembar kerja kita. Kalau modenya orientation, mode lembar kerja kita pada saat ini adalah potret, tetapi bisa kita ubah modenya menjadi landscape. Perbedaannya apa? Perbedaannya pada posisi. Kalau potret ini lihat, kalau landscape seperti ini. Zoomnya akan saya kecilkan coba. Modenya saya ubah di landscape, kemudian saya oke. Saya ignore saja. Lihat, tidur posisinya. Atau dengan cara cepat. Orientation, saya pilih potret. Nah, kalau misalnya kalian pengen memilih margin dengan cepat, sesuai yang ada di sini, kalian klik, nanti berubah. Kalau pengen mengubah ukuran kertas, misalkan ukuran A4, nah lihat.
Demikian untuk setting halaman kita pada saat ini. Diingat-ingat bahwasanya tadi kita belajar tentang margin, tab margin, kemudian ada tab paper. Paper untuk menentukan ukuran kertas, margin untuk menentukan batas tepi kertas, orientation untuk menentukan posisi dari sebuah lembar kerja kita. Begitu? Oke, jika sudah, demikian anak-anakku. Jadi kita pada saat ini sudah membahas 3 item, yaitu bagaimana cara memulai aplikasi pengolah kata Microsoft Office Word. Kemudian yang kedua kita belajar bagaimana mengenal menu-menu yang ada di dalam Microsoft Office Word. Kemudian yang ketiga kita belajar tentang bagaimana setting halaman. Demikian materi kita untuk pertemuan yang ketiga pada saat ini, dan akan kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu proses editing. Mungkin bisa sampai 2 kali pertemuan, jadi anak-anakku perhatikan. Baik, saya akhiri demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. SMK Kristen 5 bisa.